Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai P-Network. Ini ada sebuah informasi terbaru dari sebuah media yang bernama radartasik.id, sebuah media online dari Indonesia. Ini ada judul prediksi harga Bitcoin di tahun 2025. Benarkah Bitcoin ini bisa menembus $10, teman-teman? Jadi kita akan membahas tentang ini, apakah ini sebuah harapan atau sebuah realita, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa dalam beberapa bulan terakhir Bitcoin kembali menjadi topik hangat di kalangan investor kripto. Setelah sebelumnya sempat menyentuh harga $3, hari ini Bitcoin kembali mengalami penurunan dan pada saat tulisan ini dibuat sempat menembus angka 1,16 teman-teman. Penurunan ini tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi di komunitas kripto. Jadi kalau kita lihat di sini, proyek ini memiliki visi besar untuk mendemokratisasi dunia kripto melalui penambangan yang bisa dilakukan dari smartphone, teman-teman. Jadi tidak seperti Bitcoin atau Ethereum yang memerlukan perangkat keras mahal, P-Network menawarkan sistem mining yang ramah pengguna. Kemudian kalau kita lihat di sini, beberapa analis memperkirakan bahwa harga Bitcoin ini bisa berada di antara kisaran 5 hingga $10 pada tahun 2025 ini. Ini tergantung pada keberhasilan pengembangan ekosistem dan respon pasar terhadap peluncuran open mainnet, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita melihat kondisi realnya dari Bitcoin. Kalau kita lihat di CoinMarketCap, hari ini ada beberapa koin yang trending, teman-teman. Jadi yang sedang banyak dibahas, kita lihat di sini peringkat pertama ada koin yang bernama Lestop, kemudian GAN. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin hari ini menempati peringkat ke-11 teman-teman dalam top trending. Jadi dari 10.000 lebih proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap, P ini menempati peringkat ke-11 dalam trending topik di komunitas kripto, teman-teman. Kemudian kita akan melihat di sini untuk community sentiment, teman-teman. Ini koin P ini menempati, banyak yang meyakini sekitar 88% meyakini bahwa koin P ini akan mengalami ledakan harga ke atas dan 12% meyakini bahwa koin P akan kembali mengalami penurunan, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat dari dominasinya, masih lebih banyak orang yang meyakini bahwa koin P ini akan mengalami kenaikan harga signifikan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini koin P hari ini diperdagangkan di angka 0,6212 teman-teman. Jadi 0,62 US dollar. Kemarin sempat turun sampai dengan harga 0,5 teman-teman. Bahkan di market.get.io itu sampai turun sampai dengan harga kurang lebih 0,4 teman-teman. Kemudian naik kembali ke 0,62. Nah sekarang kita akan melihat prediksi apakah P-Network ini akan bisa menyentuh harga $5 atau bahkan $10 seperti yang diprediksi oleh media yang bernama Radar Tasik ini, teman-teman.
Jadi kita akan lihat secara realistis teman-teman. Jadi kita akan menggunakan indikator Fibonacci untuk melihat target harganya yang real. Jadi kalau kita lihat di sini untuk P-Network, kalau kita melihat dari Fibonacci retracement, ini kita lihat harganya hari ini ada di angka area support di angka 0, di bawah 0,7. Tetapi target terdekat dari harga P itu adalah di angka 0,7 teman-teman. Kalau kita melihat memakai Fibonacci retracement. Kemudian kalau itu berhasil ditembus, maka dia akan masuk ke area 1,2. Kemudian target selanjutnya 1,5, 1,8, 2,3, dan 3 dolar teman-teman. Namun kalau P-Network misalkan gagal mengalami kenaikan harga, dia akan jatuh di angka 0,08, bahkan bisa turun sampai ke bawah teman-teman. Nah sekarang kemudian kita akan masukkan lagi indikator yang bernama MA Cross. Kita akan lihat apakah P-Network ini sudah selesai koreksinya teman-teman. Jadi kita rubah dulu, tapi seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian koin P, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau untuk di time frame D1 belum muncul indikatornya, kita lihat untuk time frame H4 teman-teman. Ini kita lihat untuk H4 juga trennya masih penurunan karena kita lihat MA50 masih berada di bawah MA200. Kemudian kita lihat di sini untuk time frame 1 jam teman-teman. Jadi kita kasih besar dulu time frame 1 jamnya. Kita lihat di sini. Untuk time frame 1 jam juga masih tren penurunan teman-teman. Jadi kita lihat di sini MA50 masih berada di bawah MA200. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut saya untuk hari ini kita sebaiknya menahan diri dulu teman-teman untuk melakukan pembelian karena trennya masih tren penurunan teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat di garis ini sempat menembus harga 0,4047, kemudian mengalami kenaikan lagi sampai 0,6. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk membeli, kita tunggu Golden Cross teman-teman. Jadi Golden Cross adalah sebuah situasi di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Itu kalau bisa di time frame H1 dan lebih ideal lagi di time frame H4 teman-teman. Jadi kalau misalkan di H4 ini MA50 memotong MA200 ke atas atau terjadi Golden Cross, maka itu berarti bahwa koreksi ke bawah sudah selesai. Dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi kalau hari ini saya tidak menyarankan untuk kita melakukan pembelian karena trennya masih menurun, baik di H4 maupun di time frame 1 jam, H1 itu trennya masih penurunan teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.